Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani Sulistiawati dari SD Negeri 8 Boyolali menyampaikan pengimbasan praktik baik implementasi kurikulum Merdeka dalam rangka Hari Guru Nasional tahun 2023. Praktik baik yang berikutnya, saya mengirimkan file atas permintaan tamu pengunjung stand pameran gelar karya dalam rangka HGN tahun 2022 tentang implementasi kurikulum Merdeka khususnya administrasi P5 sebagai berikut. Dokumen berikut kunjungan Kepala SD Negeri 5 Boyolali ke SD Negeri 8 Boyolali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harindra Dina Natamia, SPD MPD, Kepala Sekolah Dasar Negeri Kauman, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Saya adalah Kepala Sekolah PSP Angkatan Ketiga Kabupaten Boyolali. Di sini saya akan menyampaikan pengalaman saya studi tiru di SD Negeri 8 Boyolali. Tujuan saya datang ke SD Negeri 8 Boyolali yaitu untuk belajar terkait tentang pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka di SD Negeri 8 Boyolali. Karena sekolah ini merupakan sekolah yang merupakan sekolah penggerak angkatan 2, tentu saja di sekolah ini telah melaksanakan IKM dengan baik. Saya menerima informasi dari beliau, Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 8, yaitu Ibu Nani, terkait yang pertama, tentang kegiatan P5. Yang awal pemahaman kami terkait penguatan P5 itu adalah anak-anak hanya sekedar menghasilkan suatu produk saja dan diakhiri dengan gelar karya. Namun setelah saya menerima informasi tentang praktik baik Bu Nani terkait tentang P5, itu tidak hanya sekedar anak-anak menghasilkan suatu produk, namun anak-anak benar mengalami proses tahap demi tahap untuk menyelesaikan produk tersebut. Selain itu, saya juga jadi tahu tentang bagaimana alur perencanaan dalam melaksanakan P5, mulai dari yang pertama, membentuk tim fasilitator P5. Yang kedua, mengidentifikasi kesiapan tingkat satuan pendidikan. Yang ketiga, merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu P5. Keempat, menyusun modul ajar. Dan yang kelima, merancang strategi pembelajaran hasil proyek. Jadi Bu Nani juga telah menyampaikan bahwa P5 yang terpenting adalah bagaimana penanaman profil pelajar Pancasila ke-6 dimensi tersebut dapat diamalkan oleh para peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, saya juga bertanya kepada Bu Nani terkait tentang bagaimana penyusunan KOSP, bagaimana pemahaman tentang capaian pembelajaran, bagaimana terkait tentang menyusun tujuan pembelajaran, bagaimana terkait tentang menurunkan alur tujuan pembelajaran, dan bagaimana menyusun modul ajar yang benar di SD Negeri 8 Boyolali. Dan beliau, Bu Nani, menjelaskan secara bagaimana menyusun modul ajar yang benar di SD Negeri 8 Boyolali. Dan beliau, Bu Nani, menjelaskan secara detail langkah-langkah yang harus saya lakukan. Alhamdulillah, dengan berkunjung ke SD Negeri 8 Boyolali, tentu saja ini mencerahkan saya, pemahaman saya menjadi bertambah terkait tentang implementasi kurikulum Merdeka. Jadi terima kasih kepada Bu Nani, dan saya juga berusaha untuk meminjam, dan alhamdulillah dipinjami Bu Nani terkait tentang dokumen-dokumen yang memang harus dilengkapi. Ini banyak sekali yang saya pinjam dan saya fotokopi untuk referensi saya ke depan, dan alhamdulillah Bu Nani juga mau dan terbuka untuk berbagi praktek baiknya. Terima kasih kepada Bunda Nani yang mau berbagi praktek baiknya. Semoga sukses selalu, bahagia selalu, dan sehat selalu. Kita harus semangat selalu ya, berubah, berbagi, dan berkolaborasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berikut merupakan dokumen pengimbasan praktik baik implementasi kurikulum Merdeka. Yang pertama, permohonan izin untuk melakukan pengimbasan program sekolah penggerak ke SD Negeri Banaran. Lalu undangan peserta pengimbasan PSP tentang IKM. Yang ketiga, daftar hadir peserta pengimbasan praktik baik dan berita acara pengimbasan praktik baik. Yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan melakukan pembahasan implementasi kurikulum Merdeka, yaitu tentang kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, di antaranya setiap satuan pendidikan dan pendidik akan menggunakan alur tujuan pembelajaran dan modul ajar yang berbeda. Oleh karena itu, untuk mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran, pendidik akan menggunakan kriteria yang berbeda, baik dalam angka kuantitatif atau kualitatif, sesuai dengan karakteristik tujuan pembelajaran, aktivitas pembelajaran, asesmen yang dilaksanakan. Mohon dibacakan untuk Bu Nani. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran diturunkan dari indikator asesmen suatu tujuan pembelajaran yang mencerminkan ketercapaian kompetensi pada tujuan pembelajaran. Iya, terima kasih. Kita lanjutkan nanti untuk sesi tanya jawab kita sediakan waktu tersendiri. Mohon minta dibacakan Resti. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran berfungsi untuk merefleksikan proses pembelajaran dan mendiagnosis tingkat penguasaan kompetensi peserta didik agar pendidik dapat memperbaiki proses pembelajaran dan memberi intervensi pembelajaran yang sesuai kepada peserta didik. Ya. Kita lanjutkan. Apa itu tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran, disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju CP. Tentunya Bapak Ibu semua sudah tahu karena kita merupakan tahun kedua melaksanakan kurikulum Merdeka, sehingga untuk CP, capaian pembelajaran atau ATP, TP itu pasti sudah bisa dan sudah memahami, kecuali guru kelas 2 dan guru kelas 5. Kita lanjutkan. Oh iya, kecuali 3 dan 6. Untuk tujuan pembelajaran, rumusan tujuan pembelajaran mencakup kognitif, perilaku capaian, seperti kecakapan hidup, dan profil pelajar Pancasila. Untuk profil pelajar Pancasila yang ke-6 dimensi ini harus betul-betul ditanamkan kepada para peserta didik. Komponen tujuan pembelajaran yang pertama ada kompetensi. Apa itu kompetensi? Mohon dibacakan Bu Alia. Kompetensi adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan siswa dalam bentuk produk atau kinerja abstrak dan konkret yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Menggunakan kata kerja operasional dapat diartikan mengacu pada akronim yang dimiliki. Ya. Jadi kompetensi itu merupakan kata intinya adalah kata kerja operasionalnya apa. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Komponen tujuan pembelajaran yang kedua yaitu konten. Apa itu konten? Monggo Bu Reni, mau dibacakan. Konten adalah ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran. Ya, dilanjutkan sekaligus untuk komponen tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu variasi. Dokumentasi pengimbasan implementasi kurikulum Merdeka ke SD Negeri Banaran.
Terima kasih.